Bilang ayat pengetahuan, ayat sikap. Kalau tidak tiga-tiganya, salah satu dari tiga itu harus ada, gitu. Ya, di tujuan itu. Ya, di tujuan itu. Kemudian urusan tujuan tidak hanya mencakup hal kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi. Sekarang mah agak bebas ya. Jadi taksonomi pun juga tidak mutlak harus ini ya. Nah, ada dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, silakan. Juga mau ikut sertakan perilaku capaian pembelajaran. Nah, sekarang mah tolong tidak apa-apa ada sifatnya yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan atau profil pelajar Pancasila juga silahkan. Ya, boleh. Nah, rekan sekalian ini. Tadi kan Bapak sampaikan sebenarnya kan pembelajaran itu ada tiga, ya. Satu pembelajaran intrakurikuler, kedua pembelajaran kokurikuler, ketiga pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler pembelajaran untuk apa? Menghasilkan atau melakukan capaian-capaian yang ada di CP, gitu. Yang intrakurikuler yang 80% yang 3 jam pelajaran untuk di SD, pokoknya yang bisa menjelaskan CP itu namanya intrakurikuler. Gitu ya? Yang kedua, kokurikuler. Kokurikuler itu pembelajaran yang sifatnya lintas dimensi ilmu, lintas pelajaran, kolaboratif, ya. Yang mana acuannya adalah untuk mencapai P3, profil pelajar Pancasila, gitu. Kalau intrakurikuler untuk mencapai CP yang 3 jam itu. Kalau yang kokurikuler untuk mencapai P3 itu, ya, profil pelajar Pancasila, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga pembelajaran yang ekstrakurikuler, itu makan di luar ini ya, tidak apa-apa. Ini kan tambahan-tambahan. Nah, kita di sini Pak, nah itu gulingan. Nah, mungkin ada pertanyaan di teman-teman, kenapa Pak? Kan ini kita di intrakurikuler, tapi kok sama Bapak tadi boleh kita memasukkan P3, gitu ya? Kata-kata P3, ada kata-kata P3 itu apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong. Nah, gitu. Nah, maka jawabannya dipersilahkan ya teman-teman. Intinya kan opsional, mau ada atau mau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, sekali lagi mau ada atau mau tidak ada juga tidak apa-apa. Hanya nanti kan dalam pembuatan modul juga harus ada profil pelajar Pancasila yang kemungkinan dekat. Jadi sekali lagi, walaupun sifatnya kokurikuler, ya, si profil pelajar Pancasila ini walaupun sifatnya kokurikuler, tapi tetap ruhnya harus ada dalam intrakurikuler, gitu, ya. Ruhnya tetap harus ada dalam intrakurikuler, ya. Nah, tujuan pembelajaran itu harus seperti apa? Kalau dulu tujuan pembelajaran itu, yang dulu nih, yang kurikulum mereka ada rumusnya itu A, B, C, D. Audience, behavior, conditional, degree. Melalui pembelajaran menggunakan metode A, itu apa? Apa itu? Melalui pembelajaran menggunakan metode A, itu apa namanya? ABCD. Tahu di depannya Pak. Hah? Kondisional. Ya, caranya melalui pembelajaran caranya. Peserta didik apa? Audien. Dapat menyebutkan huruf hijaiyah apa? Degree. Behavior.
dengan lancar degree gitu. Penguat gitu. Dulu mah gitu. Harus ABCD. Walaupun diawali dengan tadi apa? CABD. Asli namanya CABD. Namun dapat. Cuma dikarenakan supaya gampang ABCD gitu kan. Tapi aslinya kan CABD. Nah sekarang gimana nih sekarang ini? Apakah boleh seperti itu? Jadi dikarenakan merdeka boleh-boleh saja. Tapi arahan dari Kemendikbud yang sekarang mah pokoknya yang namanya tujuan pembelajaran itu harus ada namanya kompetensi. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Oh tadi udah Pak, membaca, mengenal. Oh, ada berarti hiji, kita sudah ada. Ya, sudah ada tadi yang ini ya. Ini mengenal, lihat ya, kemampuan mengenal itu ada. Yang kedua harus ada apa yang disebut dengan konten isinya, ayat, huruf hijaiyah, harokat huruf hijaiyah ada, ya. Nah kemudian yang ketiga katanya harus ada variasi. Variasi itu apa Pak? Sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kumaha urang, jadi dina tujuan teh kumaha urang gitu. Anu kira-kira cara ieu teh si anak jadi pinter gitu. Misalkan gini, contoh. Nah artinya kalau gitu Pak, kalau gitu tujuan pembelajaran juga sama dengan ini, iya. Tapi tambahan variasinya, gitu. Jadi artinya mampu mengenal huruf hijaiyah. Nah, apa tambahannya? Silahkan ditambahin sama kita, gitu kan? Mampu mengenal huruf hijaiyah, gitu kan? Dengan cermat dan apa? Dan siap untuk berbicara, mendemonstrasikan lagu huruf hijaiyah di depan siswa yang lainnya ataupun apa silahkan. Jadi intinya hal-hal variasi seperti ini itu terserah teman-teman yang kira-kira lamun didieukeun si anak itu bisa lebih cepat ngerti gitu. Ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, si materi esensial ini ya sudah bisa dijadikan tujuan pembelajaran. Karena syarat tujuan pembelajaran yang sekarang itu hanya kompetensi, konten, dan variasi. Jadi tinggal ditambah variasi saja. Nah, variasi itu apa? Tadi disampaikan ya bahwa variasi itu adalah konten. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran menggunakan keterampilan kreatif, kritis, tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak kelas bawah enggak. Jadi kalaupun anak-anak kelas bawah dan anak tersebut siap mendemonstrasikan membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ia di depan kelas. Nah, kata-kata siap mendemonstrasikan di depan itu kognitifnya ada, dan kapitalan eta bisa ngomong. Terus afektifnya ada, kesiapan dia untuk ngomong itu kan afektif. Kesiapan dia untuk ngomong itu afektif. Jadi bisa ada juga gitu. Ya, itu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, terus Pak boleh nggak sama degree yang tadi dengan baik, dengan cepat, dengan tepat, dengan tidak melihat teman, dengan boleh karena degree itu bagian dari variasi, gitu. Ya, sekali lagi, si degree yang dulu di kurikulum 2013 adalah bagian dari variasi. Tapi variasi bukan sama dengan degree, gitu. Jadi degree mah pokoknya asal variasi we dengan tepat, dengan benar, dengan lancar,
dengan tidak melihat buku, gitu kan, dengan cermat, gitu. Boleh, ya. Jadi minimal rekan sekalian, teman-teman bapak nu penting ngerti heula ya. Perkara bisa itu ya. Jadi intinya si capaian pembelajaran ini masih sangat umum. Kurangnya kudu dipilah-pilah. Nah, pemilahan itu namanya materi esensial. Mana materi yang paling penting lah ya dia teh. Si materi penting ini, sepenting apapun materinya, kudu jelas satu tujuan mana itu kan gitu ya. Nah, tentunya kalau bicara tujuan harus ada kata-kata yang sifatnya kompetensi, harus ada isinya dan harus ada variasi kata pemerintah sekarang ini. Gitu. Nah, kemudian tadi saya ngomong dengan Bu Sayadati, Pak, ini kan ada kata-kata mengenal, ya. Coba sama teman-teman diperhatikan, kemampuan mengenal huruf hijaiyah. Nah, si mengenal ini kan Pak perlu dijabarkan lagi, perlu dijelaskan. Saya mengenal Bu Yanti. Kan mengenal itu mengenal nama, mengenal tahu rumahnya, tahu suaminya, atau tahu calon suaminya, misalkan, gitu kan? Itu namanya mengenal. Amin berarti. Kan itu namanya mengenal, ya mengenal. Jadi mau tahu SD-nya, tahu keluarganya, tahu suku dan sebagainya. Nah, rekan sekalian, untuk menjelaskan, ya sekali lagi ini mohon diperhatikan, untuk menjelaskan si tujuan pembelajaran atau si materi esensial yang ini itu dijelaskan dalam bentuk-bentuk yang praktis dan pragmatis, namanya indikator pencapaian tujuan pembelajaran IKTP. Ya. Kumaha IKTP teh Pak? IKTP teh misalkan contoh materi esensial pertama ataulah tujuan, contoh gini, tujuan pembelajaran pertama misalkan mampu mengenal huruf hijaiyah dan dapat mendemonstrasikannya ke depan kelas dengan lancar. Misalkan itu tujuannya. Nah, kata-kata mampu itu nanti dijelaskan. Kata-kata mengenal itu dijelaskan. Dengan apa? Dengan bisa mengucapkan lafal huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi melafalkan. Jadi mengenal itu dijelaskan kembali, melafalkan. Gitu ya. Terus kata-kata mengenal ini juga mau pasti ke kepala kita jadi silakan sama kita. Kata-kata mengenal ini juga dengan bisa di kata-kata mengenal ini dengan mengartikan menuliskan bisa. Kan tadi mah melafalkan alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, itu melafalkan. Nah, kemudian mengenal yang kedua, mampu menuliskan alif sampai ya dengan baik tanpa melihat apa gitu. Ya, cukup saja. Itu namanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran IKTP. Jadi dari sini kemampuan kata-kata mengenal ini bisa diruntut kembali nanti di modul aja, ya di modul aja. Jadi sekali lagi ya saya, ini capaian pembelajaran ini adanya di keputusan Kepala BSKAP nomor 33 tahun 2022 untuk pelajaran agama adanya di halaman 58 sampai 64. Terpenting gitu mah dasarnya saya Kiai Adi Hidayat yang terkudu sampaikan gede. Cuma begini, minimal kita harus tahu bahwa di PAIT ayat 3 fase, PAI SD 3 fase. Fase A kelas 1 dan 2, B kelas 3 dan 4, C kelas 5 dan 6.
Nah, tiap fase ini harus ada 5 elemen. Nah, gitu ya penting banget. Elemen Al-Quran, elemen akhlak, elemen akidah lah, supaya urut sesuai dengan ini. Walaupun bebas saja sebenarnya. Elemen Al-Quran hadis, elemen akidah, elemen akhlak, elemen fikih, dan elemen sejarah. Gitu, SPI. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian si CP ini kan masih sifatnya umum, harus khusus, maka harus dianalisis ya, dipilah-pilah, namanya materi esensial. Nah, dari materi esensial, ya, mungkin dirubah jadi tujuan pembelajaran. Mun materi esensial genap, tujuan pembelajaran ya kan genap, gitu ya, supaya gampang. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, si materi esensialnya ditambahkan variasi gitu loh, gitu. Jadi simpel kan ya, si materi esensial plus variasi namanya tujuan pembelajaran. Variasi itu kumaha ya kita. Nah, kemudian manakala si materi esensial pun, si tujuan pembelajaran pun masih agak umum, ya. Kompetensinya ini ada mengenal kenaon atau apa, maka dijelaskanlah ke hal-hal yang lebih spesifik, lebih kecil, lebih operasional, namanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, IKTP, gitu. IKTP, indikator tujuan pembelajaran. Nah, si indikator tujuan pembelajaran otomatis harus lebih banyak dari tujuannya. Jadi kalau dari tujuan satu, kata-kata mengenal, dijelaskanlah mengenal itu mampu membaca, mampu menulis, gitu ya. Udah aja dua cukup, mampu membaca dan mampu menulis cukup. Nah, kalau ini membaca surat An-Nas dengan baik, gitu ya. Nah, misalkan nih kemampuan membaca surat Al-Falaq dengan baik, ya, membaca Quran surat Al-Falaq dengan baik. Nah, indikator ketercapaian kompetensi ininya, ya, indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya, kata-kata membaca dengan baik itu apa? Sama kita dijelaskan, membaca dengan hukum mad dan ini dengan baik, itu silakan. Mau diambil mau apa dulu? Man apa matobi, man apa dan sebagainya, silakan. Atau sesuai dengan membaca sesuai dengan makhorijul huruf apa, silakan. Jadi kata-kata membaca ini dijelaskan agar bacaan-bacaannya juga lebih spesifik gitu. Membaca dengan tajwid, membaca dengan huruf mad apa, boleh. Membaca dengan huruf dengan tajwid apa namanya? Nun tanwin, lupa lagi saya. Nun tanwin dan apa? Itu. Silakan dijelaskan kembali sama teman-teman, ya. Jadi si tujuan pembelajaran, ya, bisa dijelaskan oleh apa yang disebut indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana Pak dengan alur tujuan pembelajaran? Rekan-rekan, sebenarnya alur tujuan pembelajaran itu, walaupun mungkin kita ini sering ya, yang namanya alur tujuan pembelajaran ada ini ada itu. Sebenarnya yang namanya alur tujuan pembelajaran itu sangat-sangat mudah. Jadi alur tujuan pembelajaran itu penomoran tujuan pembelajaran, mana yang kalau di pasera ya, mana yang mau disimpan di kelas 1, mana yang mau disimpan di kelas 2, itu saja. Urutannya di mana kemana kita tahu. Tak cuma tadi Bapak udah janji urutannya di mana wae. Yang harus didahulukan itu apa saja? Nah, urutannya ya. Pertama yang dilihat itu pengurutan dari yang konkret ke abstrak, silakan. Opsional. Jadi dari mana konkret ke yang abstrak, silakan. Ya. Atau Pak dari deduktif ya ke induktif, dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya
gitu. Silakan. Atau urutan dari mudah ke susah, boleh. Atau pengurutan secara hierarki, boleh. Atau pengurutan secara prosedural, boleh. Atau pengurutan secara subholding, boleh. Subholding artinya dia yang tadinya harus diurus, harus dibantu ke hal yang sifatnya jadi mandiri gitu. Boleh. Tadinya perlu bantuan. Nah, dari hal-hal yang harus senantiasa dibantu sama kita ke hal-hal yang bisa mandiri anak-anak silakan. Jadi ada aturannya. Contoh gini. Huruf ini nih. Yang huruf hijaiyah ini, ya. Ini senang tidak senang, kita itu harus urutannya, ya. Itu dari huruf hijaiyah dulu. Gak mungkin kita ngasih ke anak-anak dari huruf hijaiyah bersama, gak mungkin. Pasti tidak huruf hijaiyah lah. Tidak huruf hijaiyah karena halokah, kare karena huruf hijaiyah bersama. Gak mungkin dari bersambung dulu ke huruf hijaiyah ke halokah, gak mungkin. Nah itu tahapan-tahapannya. Sesuai dengan ikut kemana? Ikut dari yang mudah ke yang susah, yang tadi ada. Gitu. Atau bisa juga apa itu segala prosedural boleh. Anda sebut prosedural boleh, dari yang mudah ke yang susah boleh. Gitu. Hanya yang ini nih, yang poin ini mah ya, yang D, E, F bebas sebenarnya ini mah. Tapi orang teh yang umum dulu pak, umum ada di mana? Di Ummul Quran, di Al-Fatihah gitu. Alasan orang kenapa harus Al-Fatihah dulu? Kan disuruhnya juga dari umum ke khusus. Kenapa Al-Fatihah disebut umum? Kan Ummul Quran Sampul Mastani gitu. Oh iya ya. Ya. Jadi teman-teman, ketika mengurutkan ini harus di kelas 1 biasanya sih di kelas 1 itu yang mudah-mudah. Gitu saja. Yang kelas 2 yang agak susah. Di kelas 3 yang mudah-mudah, di kelas 4 yang agak susah, di kelas 5 yang mudah-mudah, yang pendek-pendek, di kelas 6 yang susah-susah. Gitu. Biasanya dari mudah ke susah boleh, karena disuruh, ya. Atau prosedural atau dari umum ke khusus boleh. Jadi ini dari konsepnya bukan karena Bapak, dari konsepnya seperti itu. Jadi sekali lagi rekan sekalian, yang namanya alur tujuan pembelajaran, ya alur tujuan pembelajaran itu artinya kan bisa dari A kemudian B kemudian C di kelas 1 misalnya ya, kemudian kelas 2 DF, di kelas 2 nya misalkan D DF sama kita F kemudian E, boleh gitu, boleh D, F, E. Kenapa dia diawalkan di kelas 2? Karena dia sifatnya umum Al-Fatihah apa? Segala sesuatu harus menguasai Al-Fatihah dulu ya gitu. Terus ada yang bertanya, Pak, boleh nggak misalkan A kemudian B kemudian F, selama alasan kita rasional tidak apa-apa, ya. Tapi alasannya apa? Coba. Ada di Diuma sebenarnya pada baru dhamma memang. Terus apa huruf hijaiyah, terus apa harokat. Hanya memang kalau disuruh untuk menuliskan huruf hijaiyah bersambung tidak bisa. Sekalian saja Pak, si anaknya mau latihan apa supaya dia juga bisa nanti menulis huruf hijaiyah bersambung, boleh silakan, gitu ya. Merdeka enak lagi. Jadi nanti itu rekan-rekan sekalian, dari satu sekolah ke sekolah yang lain tidak akan bisa mudah-mudah pindah. Karena materinya beda-beda. Iya kan? Kalaupun materi sama, bisa saja di sekolah yang didahulukan A atau didahulukan C, B, A, F, E misalkan. Beda-beda gitu. Artinya dan kalaupun ada tidak naik, itu bukan dari kelas 1 ke kelas 2, tapi dari kelas 2 ke kelas 3, dari fase A ke fase B gitu. Kalaupun ada tidak naik ya. Kalaupun ada, kalau sekarang disuruh naik mudah mau gitu.
kalaupun ada itu, jadi ayeuna mah sapase teh sa paketnya sapase gitu Pak. Jadi tidak boleh tidak naik dari kelas 1 ke kelas 2 karena itu kelas 1 itu dianggapnya setengah tahun yang baheula gitu. Dan nanti mah teman-teman lanjut kan ayeuna ge kan aya kelas 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 sampai 12 ya urang berisi apa? Udah kelas 4 kelas 11. Oh, kelas 2 SMA. Nah, itu mah tangan timah Bapak Ibu. Anak sekolah di mana? Di SMP. Di fase berapa? Fase Jadi kalau kelas 1 itu awal fase A. Ya. Kelas 2 akhir fase A. Kelas 3 awal fase B. Fase 4 akhir fase B. Ya, nanti mah seperti itu. Ya, terlepas sinario atau pintu kalau alam ada memang kumaha deui ya. Ya dia gambarnya guys sekalian. Nah, sekarang buka ininya. Buka yang lainnya. Minimal teman-teman agak gambaran lah. Kan liar berarti kalau liar harus minimal mau berpikir. Iya. Iya. Oh, pusingnya, berarti mikir. Silakan lihat modulnya. Apa? Bukan ini, yang kosong itu ya, yang untuk modul. Silakan. Modul pembelajaran. Nah, rekan sekalian, kalau bicara regulasi di Permendikbudristek 16 2022 sebenarnya modul itu hanya cukup isinya itu tujuan pembelajaran, ya, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan asesmen itu saja sebenarnya mah. Cuma kenapa ada muncul 13 item ini? Ya 13 item ini juga dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kitu lamun hayang lengkap ieu cenah gitu. Jika dulu jika RPP kan sama Pak Nadiem Makarim ditilukeun di RPP itu isinya hanya tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Awalnya kan RPP kalau kita lihat di Permendikbud 22 2016 itu ada 13 item RPP itu di standar proses ada 13 item. Cuma di sempitkan jadi 3. Nah sekarang kan sebenarnya aslinya 3, ya. Cuma kalau ingin lengkap ada 17 item. Mari kita lihat ya 17 itemnya. Pertama identitas penulis, nama penyusun sok diserap. Saha nama penyusunan, gitu. Ditulis di bukunya atau mau di itunya. Kemudian institusi, nama penyusun, Aam Rohimah MPD. Air batuk berarti bisa jadi. Misalkan gitu. Betul mengamin jadi nama penyusun siapa? Kemudian institusinya apa? SDN 034 Cimuncang. Nah. Kemudian tahun disusun tahun berapa harus ditulis? Dikarenakan bebas ya, tapi selengkap-lengkapnya tahun disusun 2023. Kemudian jenjang sekolah apa? SD. Nah, jenjang sekolah SD. 17 item tapi jam 3 beres ya. Lembut. Tapi ngantos gitu ya. Amin. Terus apa lagi kira-kira? Kelas. Prioritasnya perlu karena masih ada. Silakan tulis kelas. Kemudian fase harus ada. Ya, fasenya fase apa ya Bapak Ibu silakan sambil belajar. Fase C, fase B, fase apa. Nah, yang selanjutnya tolong dituliskan materi esensial apa.
Gitu. Materi pokoknya apa? Kemampuan mengenal huruf hijaiyah. Materi Gitu. Islam. Ya. Ada pertanyaan, Pak. Kalau satu modul ini, apakah per satu materi esensial atau satu tujuan pembelajaran atau bisa gabungan? Ya, jawabannya bisa satu materi esensial atau juga bisa gabungan. Silakan. Cuma tentunya jangan menggabungkan hal-hal tertentu yang ternyalambung gitu. Ya, yang tanpa dasar misalkan. Masalah rukun iman percaya pada malaikat digabungkan dengan Asmaul Husna misalkan, kan agak memang bisa saja cuma terpatas nyambung, dibedakan ya. Jadi materi esensialnya. Kemudian tulis juga alokasi waktu. Alokasi waktu itu 3 kali sekian menit atau 3 kali sekian menit kali 2 boleh, sampai gitu. Mohon maaf Bapak teh memang agak kurang gaul juga. Kalau di sekolah-sekolah sekarang 3 jam atau kata 4 jam. 4 jam. Nah, jadi sebenarnya kita ini belum siap untuk berubah. Termasuk mungkin mohon maaf Bapak juga sama. Terus Bapak Ibu pengawas yang belum siap. Ya. Karena secara regulasi itu harus 3. Tapi tetap ditulis nama opak anu hiji nama P5. Hanya P5 digital, maka jangan bisa setahun sekali. Project dan proyek oke gitu. Di satu suku ini harus menghasilkan apa? Harus mengeluarkan uang yang banyak, harus mengundang kepala dinas, harus ini. Jadi ajar show juga. Padahal sebenarnya ya tidak seperti itu. Jadi jam pelajaran itu sebenarnya lebih cepat gitu, karena tilu sadayana. Pas di proyek memang, tapi proyek itu kan ada ketentuannya dengan 9 item itu ya, yang P5 itu. Ya dari 6 komponen ada 9 item ya. Sebenarnya seperti itu. Cuma sekarang ini rekan saya jangan terlalu diprotes misalnya kepala jangan. Sekarang masa transisi, jadi walaupun dinas kami juga masih belum menemukan formulasi yang tepat harus seperti apa gitu. Karena terkadang banyak orang yang tidak komitmen dengan kesepakatannya. Kan kesepakatannya itu sendiri gitu. Nah, untuk komitmen kurang komitmen gitu kan. Regulasinya ada gitu kan, puguh gitu kan. Aya Permendikbudristek nanti bisa jabana. Tapi ketentuannya masih ada, mohon maaf, Kementerian Agama pun Bapak juga komunikasi dengan UPB dan sebagainya. Memang tidak melihat 3 jam kali 6 yang 18, tapi melihatnya sabaran kelas aja gitu. Jadi kalau mengajar 6 kelas tos luncur. Walaupun mungkin 3 jam aslinya nanti ya. Jadi kita pun sebijak mungkin ya. Jadi jangan takut yang sertifikasi rumah itu Pak bisa kita 18 tong sertifikat mutan ya. Apa? Iya sebenarnya tujuan itu pasti project seharusnya otomatis tidak. Hanya kita ini dalam masa transisi. Pertama masa transisi. Kedua ada kelas-kelas tertentu yang masih kurtilas gitu. Ayo iya, kan ayo lagi sok coba diakui atau tidak di sekolah ya. Anu kurtilas dia pas P5 tadi luar. Iya kan? Dipesertakan, udah bingung atuh pengawasnya. Ya bingung iya, cenah mun itu aya larangan. Guruna ngarang ilmu itu sebenarnya budak ieu teu meunang. Geus sampai dihijingkeun we cenah. Da Allah Maha Mengetahui. Gitu. Jadi kalau memang ininya benar anu kurikulum 2013 nya anggar 4 jam di sekolah teman P5.
Walaupun mungkin ada kebijakan masing-masing tiap orang, ada kekreatifan, ada improvisasi. Ohnya sebelum masuk ke kurikulum mereka tahun depan, anak-anak yang kultivasi juga dikenalkan. Ini dengan bahasa-bahasa diplomatis. Tapi kalau mau sakot sebenarnya tak boleh. Gitu kan? Karena regulasinya tidak mencakup itu. Apalagi Bapak ini hari di sekolah itu di luar daerah itu, ya di Cirebon itu belum ada yang namanya kurikulum merdeka itu cara ayah. Kan di orang mah kelas 1, kelas 2 nya. Di itu mah belum ada. Banyak yang belum ada, ya. Bahkan di Cikarang sekalipun ada yang belum ada, bayangkan. Di Cikarang belum kan Cikarang Barat, ya, di SMP lah. Berarti umur ada benar Bandung. Jadi Bandung kan rata-rata 2 tahun sekarang, ya. Ada yang udah 3 tahun loh, karena piloting dulu, ya. Yang kedua, kompetensi awal. Nah, ini untuk membahas kompetensi awal. Nanti mohon maaf, izin juga Bapak saya ke rekan-rekan dipelajari, ya. Kalau di kelas sampai jam 5, ini hanya menyebutkan kompetensi awal unggul asal nama. Jadi intinya kompetensi awal itu rekan-rekan sekalian, bukan kompetensi apa ya? Jadi kompetensi awal itu adalah pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum belajar atau yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum belajar. Jadi si kompetensi awal ini adalah kompetensi yang bisa dilihat dengan asesmen diagnostik. Walaupun masih debatable sebenarnya. Jadi kompetensi awal itu adalah satu kompetensi yang bisa dilihat dengan cara asesmen diagnostik. Kalau pertanyaan pemantik waktu ngajar ini mah sebelum belajar. Jadi idealnya memang sekarang ini ada satu program. Sebelum belajar ditanya heula misalkan tentang Al-Qur'an anak-anak kelas 1 yuk. Siapa di sini yang sudah Iqra 1 cukup? Iqra 2 cukup, Iqra 3 dan cukup. Oh iya, berarti di teh udah pernah sampai Iqra 2. Gitu ya? Gitu. Siapa di sini yang sudah mengenal huruf hijaiyah? Cukup. Banyak. Siapa yang sudah mengenal huruf hijaiyah dengan dinyanyikan cukup semuanya? Coba nyanyi. Lancar. Apa saja lancar semuanya. Nah, si kompetensi awal ini sebenarnya fungsinya itu ya untuk menentukan kita start ngajar dari mana gitu. Jadi kalau sudah tahu huruf hijaiyah, ya sudah tahu huruf hijaiyah, jadi mempelajari hujung-hujung huruf hijaiyah tidak usah terlalu ini pengucapan huruf hijaiyahnya jangan terlalu detail. Udah aja karena anak-anak sudah bisa mengucapkan. Kalaupun mau detail, mengucapkan dengan makhrajul huruf yang benar itu. Jadi bukan pengucapan tapi pengucapan dengan makhrajul huruf yang benar. Jadi kita menentukan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu berawal dari mana? Dari asesmen diagnostik, dari kompetensi awal ini. Jadi setelah melihat kemampuan anak mereka sudah pada hafal huruf hijaiyah, maka ngapalkeun huruf hijaiyah teh kudu enggak bisa. Tapi yang harus dilakukan adalah huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajul huruf. Ternyata sudah dengan makhrajul huruf sudah pada bisa karena adanya di mana di pesantren, dekat pesantren. Oh iya, kalau gitu mah penekanannya bukan pada pelafalan, tapi kata-kata mengenal huruf hijaiyah dengan tulisan. Sok ajarkeun naon? Ajarkeun kaligrafi, imla, ya gitu. Ya. Jadi asesmen diagnostik itu rekan-rekan sekalian adalah satu cara untuk melihat anak sebelum belajar. Agar apa? Agar kita bisa menentukan ngajarnya di mana heula dari mana dulu gitu. Karena jangan sampai gini, anak-anak sudah paham, sudah pada hafal huruf
huruf hijaiyah, ternyata tujuan pembelajaran kita atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita hanya melafalkan huruf hijaiyah gitu. Padahal anak-anak sudah pada hafal naon. Alpun kalau sudah hafal mah melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj huruf yang baik. Kemudian menuliskan huruf hijaiyah gitu. Ya, gitu. Itu semua terjadi karena mereka sudah pada hafal huruf hijaiyah. Itu kompetensi awal. Tapi secara regulasi gini, coba ditelah. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, artinya kalau topiknya Al-Quran, kalian pernah membaca Al-Quran, pernah belajar Iqra, minimal untuk masuk ke huruf hijaiyah itu harus Iqra 2 misalnya. Nah itu kompetensi awalnya di Iqra 2 itu, ya di Iqra 2 itu. Nah ada juga artinya kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Ya, jadi prinsipnya dengan kompetensi awal ini nanti rancangan modul ajar nantinya dimulai dari mananya, dalamnya seperti apa, itu dimulai gitu. Jadi kalau mereka sudah pada tahu huruf hijaiyah, sudah pada hafal, ya dimulainya itu dari membaca huruf hijaiyah dengan makhraj huruf yang benar gitu. Dimulainya itu. Jadi tidak dengan hanya sekedar mengucapkan huruf hijaiyah tidak. Ya. Nah itu hanya bisa dilakukan dengan satu asesmen namanya asesmen diagnostik. Di asesmen itu ada 3 ya. Ada asesmen diagnostik, pra belajar, formatif ketika belajar, sumatif setelah belajar. Gitu ya. Sumatif setelah belajar. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Ini udah mungkin di beberapa kesempatan Bapak sudah terangkan, coba agar teman-teman lebih ingat. Nah di kolom profil pelajar Pancasila ini, menurut teman-teman profil pelajar Pancasila mana yang mau dikembangkan, gitu. Ya, yang mau dikembangkan kira-kira gimana? Kalau misalkan huruf hijaiyah yang mau dikembangkannya apa coba? Beriman dan bertakwa. Beriman, gini Mama. Kalau beriman dan bertakwa itu mutlak. Jadi nomor 1 itu wajib hukumnya dituliskan. Gitu. Tinggal yang 5 lagi sifatnya opsional. Ya, kreatif misalnya. Ataupun, nah ini nih, mandiri boleh. Ada juga Bapak pernah ini berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Iya Pak. Kan udah alif sama dengan a. Alif bahasa Arab, A bahasa Indonesia. Oh iya benar. Nah berkebinekaan global. Luigi bahasa Arab ini tuh Luigi Indonesia. Oh benar. Silakan aja tergantung alasannya kan. Iya kan berkebinekaan global itu gitu. Ya, gitu. Ayah alasannya ya. Misalkan ba, ya, kayak patah, ya, sama dengan B, A, gitu. Nu itu cina bahasa Arab, nu bahasa Indonesia. Oh iya benar sih. Ya, jadi tolong rekan sekalian tidak semuanya ditulis, tidak 6-6-nya, tapi jangan dipilih. Tapi walaupun dipilih yang satu, yang nomor 1 wajib. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia wajib. Kalau logika wajibnya di mana? Akan ketika diajar wajib beriman, wajib berakhlak. Jadi diajar apapun udah untuk menang acel-acelan di meja gitu. Ketika belajar apapun mereka harus mengucapkan salam ketika masuk. Itu kan maksudnya itu. Dimanapun mereka di dalam punten orang mah gitu ya, itu namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan apapun mereka tetap harus puasa di bulan puasa mah gitu. Ya kan maksudnya gitu. Ya. Jadi silakan profil Pancasila sesuaikan dengan materinya. Kalau materi urusan dengan budaya, urusan mandiri, berkebinekaan global boleh lah, kreatif boleh, ya, kreatif boleh. Asal tolong pada sisi apa kebinekaan global, kekreatifan, kemandirian itu nanti ditampilkan. Oh mandiri itu apa Pak? Si anak maju ke depan, boleh atau gimana bisa?
Kemudian sarana dan prasarana ini mah bebas ya. Sarana prasarana. Ya. Teman-teman kan ngerti kan sarana apa? Prasarana atau prasarana? Prasarana kalau di gedung ya. Nah, artinya kan bisa aja ruang masjid, gitu bisa aja, atau halaman sekolah, ya, atau ruang kelas, ya. Ya sebenarnya di sini tuh ruang kelas itu pasti, hanya ada yang menyebutkan dengan ruang masjid ataupun yang outdoor, ya, di taman. Nah, sarananya apa? Infokus, ya. Silakan. Dia pembelajaran. Kemudian yang kelima, target peserta didik. Kalau sebagian sambil ditulis ya, walaupun dimengertinya hanya sama teman-teman saja. Target peserta didik. Jadi maksudnya target peserta didik itu jenis anak sekarang mau seperti apa yang dipelajari oleh kita. Ya. Jadi ada yang sifatnya reguler atau tipikal. Udah nanti bagian salah lah. Jadi teman-teman nanti dituliskan di target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu misalkan mayoritas peserta didik reguler atau tipikal. Kedua, ada sebagian peserta didik dengan pencapaian tinggi. Ayo paling kan pasti kan? Gitu. Ya, ada sebagian peserta didik, ada sebagian kecil. Kalau sebagian kan setengah ya, ada sebagian kecil. Ataupun disebutkan semakin ada 5 orang yang peserta didik dengan pencapaian tinggi. Pencapaian tinggi cerdas. Ternyata mohon maaf ada anak yang di bawah rata-rata berkebutuhan khusus dulu. Maka disebutkan juga ada 2 orang yang, nah bahasanya bukan berkebutuhan khusus. Kalau dulu kan, di tahun 85 itu cacat, gitu. Sebutannya cacat. Oh jelas sekali, mohon misalnya. Kemudian kadienakeun apa? Berkebutuhan khusus. Kemudian sulit berkembang. Nah sekarang namanya kesulitan belajar. Gitu. Ada guru mah ayah kesulitan belajarnya. Insya Allah bapak sudah itu mah kesulitan belajar di sopan sih ya. Berarti guru non namanya teh anak apa? ABK. Berarti guru ABK jangan ya. Dan itu sempat bapak juga sampai nggak enak gitu, ada yang menyebutkan seperti itu kebinaan bapak di daerah lain. Pada sini kan senang guru ABK ya jangan ya karena dia kebudakannya untuk aku mahal menurutnya memang ada saja kan. Dan itu ada videonya di video di barudak teh. So siapa yang mau nilainya 9 kumpulkan 2.000 ke bapak. Ya Allah rugi. Korupsi kan 2.000 kalau udah 5an erakeun 1 juta gitu kan kumpul di sana kamana gitu kan ya. Iya, sok yang mau nilai bagus ditambahkan nilai satunya 1.000. Jadi mau 2.000. Terus pokoknya mah terus udah tadi tulis di harus tadi itu kan enggak ini ya. Tapi enggak, bapak kan enggak menyebutkan isian. Di depan itu pakai ini. Hari Senin si A bawa makanan karena dia sama istrinya diusir. Itu diusir rumah ada gitu kelakuan. Betul ini. Si Anu bawa makanan, jadi di rumah teh kalau adek bawa makanan pakai misti, bapak juga bawa. Dan adanya di tempat yang jauh dari ini kurang lebih hampir 2 kilo dari jalan raya. Jadi orang tua mau ke jalan raya pulang teh, orang tua yang perempuan kan yang ngantar anak saya mereka ikut ke apa itu. Kompetensi yang bisa Sampai dilihat semua dengan orang tua teh asesmen kan yang jam 12. Kalau bising si bapak ya. Ya Allah Rabbi, malu kita bener. Jadi memang mohon maaf ya, ada sedikit kekurangan mungkin ya, apa gitu ya. Ya ABK ya, ABK ya memang pusing juga gitu.
Kemudian itu targetnya, target peserta itu ada 3 ya. Jadi ada yang reguler atau tipikal, kemudian ada yang kesulitan belajar atau ABK, kemudian ada yang anak-anak yang pencapaian tinggi, itu ya, pencapaian tinggi. Kemudian yang keenam, model pembelajaran. Nah, rekan sekalian, maksud dari model pembelajaran di sini adalah model tatap muka, PJJ luring, PJJ daring, atau hybrid blended learning. Tapi aja udah tatap muka sadaya memang strategis. Tapi di sekolah-sekolah yang lain ada kan yang sifatnya hybrid atau blended learning. Jadi blended itu namun udah kalau di sekolah ada 20 orang, yang ada 40, ada 30 orang, yang 15 di rumah, yang 15 lagi di sekolah, gitu ya. Yang 15 di sekolah belajar bareng-bareng gurunya, tapi yang 15 di rumah belajar tapi pakai video conference atau pakai Zoom langsung. Terlihat di layar, di sini layar yang 15 video. Itu namanya hybrid atau blended learning. Ya, itu namanya sinkronus, gitu ya. Jadi belajarnya bareng tapi tempatnya beda, ya. Dan itu sudah mulai di perguruan tinggi sekarang. Kalau di SMP kayak gitu, ya. Di perguruan tinggi di luar negeri sudah. Jadi maksud model pembelajaran tatap muka itu ya gitu. Jadi bukan model pembelajaran yang suka kita berikan, bukan. Maksud dari sini bukan model pembelajaran apa coba? PBL, PJBL, gitu kan? Itu bukan. Bapak juga sempat protes gitu kan? Waktu namanya jangan sama gitu kan? Dari konsep Bapak juga itu memang dibuat ketika pandemi jadi Laptop aja. ya, dan itu belum dirubah sampai sekarang ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu sebutkan yang tadi. Nah, di tujuan pembelajaran boleh kita berimprovisasi. Tujuan pembelajaran plus indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Silakan. Jadi kali ini tujuan pembelajaran hiji ya. Nah, jadi apa gitu ya. Kata-kata membaca tadi jadi apa? Membaca dengan menggunakan hukum tanwin dan normatif dan tanwin. Itu belajar Al-Quran itu normatif jadi apa? Aduh, ya gitu ya. Atau mau ditentukan alif lam koma ya dan samsiah boleh. Terserah teman-teman. Kemudian kata-kata mengenal huruf hijaiyah itu apa? Menyebutkan huruf hijaiyah dengan menggunakan makhorijul huruf yang baik. Terus mengenal huruf hijaiyah juga apa? Menuliskan huruf hijaiyah dari alif sampai iya dengan menggunakan ini apa namanya, tulisan naskih misalkan. Oh, silakan. Jadi kata-kata mengenal huruf hijaiyah itu bisa jadi 3 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, silakan. Jadi 3, jadi 4, silakan. Jadi kata-kata mengenal itu mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik. Atau mau dinyanyikan, silakan sekarang. Ya, merdeka ini. Tapi inti nama kata-kata mengenal itu harus dipuasai ujung-ujung nama untuk mengenal. Kemudian pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna itu lebih ke informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran apa. Dengan belajar, jawabannya adalah tadi, dengan belajar huruf hijaiyah maka diharapkan mereka sudah besarnya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Gitu. Atau misalkan ketika beriman kepada ini atau apa menceritakan kisah-kisah Nabi agar mereka meneladani, ya, meneladani dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam kehidupannya. Nah, gitu, ya.
Jadi kalau bahasa pemahaman bermakna sekali lagi adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Lamun kieu pasti kieu, ya. Nah intinya si manfaat tersebut usahakan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, ya, yang untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yang 9, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dibuat oleh siapa? Oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Pokoknya mah sesudah disebutkan pertanyaan pemantik, si anak teh hal yang nanya gitu, ya, membuat mereka kritis. Nah contohnya apa? Silakan sama teman-teman dibuat. Misalkan, siapa di sini yang sudah ikut 2 cung? Nah gitu. Atau siapa yang bisa menuliskan huruf ini ke depan? Ke depan, ya. Jadi intinya yang namanya pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan atau kemampuan berpikir kritis dari si anak. Pokoknya guru teh kudu cing mahir kalau budak bisa nanya. Karena gini, yang nanya itu kan sekalian kan relatif ya. Jadi tolong pemahamannya di apa ya? Jangan punya pendapat bahwa orang yang nanya itu adalah orang yang bodoh. Tidak. Justru bapak nih, kalau bisa teman-teman bicara aslinya, yang namanya orang bertanya itu adalah orang-orang yang sudah mengerti cik bapak. Kemudian dia menanyakan sesuatu yang tidak dia mengertinya gitu. Ditanyakan ke lumayan nanti. Dah, ya misalkan, Bu, bari naros, moal. Kata-kata moal teh ada 2 hal bagi bapak. Kahiji sudah mengerti pisan 100%, kadua teu ngarti sangat aja. Iya. Jadi orang yang bertanya itu adalah orang yang pintar, yang dia belum paham dari satu materi itu, yang lainnya udah paham gitu. Bagi bapak, gitu ya. Gitu. Jadi jangan Anda anggap bahwa orang yang bertanya itu adalah orang yang paling bodoh di kelas, tidak. Karena orang yang tidak bertanya bisa 2 sudut tadi, bisa orang yang paling pintar atau orang yang tidak mengerti sama sekali. Gitu. Ya. Jadi pertanyaan pemantiknya silakan, ya, intinya yang membuat mereka terstimulus untuk berpikir kritis. Contohnya apa kira-kira? Kang Novi? Anak materinya apa? Materinya sejarah, Pak. Sejarah Peradaban Islam. tentang apa? Tentang peradaban. Ya, beriman kepada para nabi. Beriman kepada para nabi. Nah, pertanyaan pemantiknya apa kira-kira? Kalau saya mungkin kalau untuk kelas 1, anak-anak, siapakah manusia pertama yang tidak memiliki kedua orang tua atau yang tidak berayah dan beribu? Nah itu bisa, jadi berpikir kritis gitu. Iya. Tapi nanti kalau ada anak misalnya yang bertanya, kan saking pintar ya, Iya. Pak, kalau Nabi Adam ayah udaran tuh, ya kadang-kadang budak itu dari anak saya itu kan. Nabi Adam kan punya udel atau tidak kan? Tidak punya orang tua gitu. Ya teman-teman sebijak mungkin lah ngomongnya. Kalau dicatekan budak siang, itu ngomong-ngomong, ya kayak gitu juga. Tapi harus serian gitu ya. Bagus lah gitu ya. Jadi yang membuat mereka berpikir kritis dan hidup gitu ya di kelas. Kemudian yang selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah kegiatan pembelajaran itu kan biasa sama, ada pendahuluan, kegiatan inti, ada penutup. Nah itu saja. Pendahuluan sama. Dan pendahuluan itu ada namanya apa? Apersepsi. Kemudian menyebutkan tujuan pembelajaran. Kemudian apa lagi? Ada unsur apanya? Ada unsur literasinya boleh. Macam naon heula dan sebagainya kan? Boleh, ya. Tapi tolong sama teman-teman juga untuk di pendahuluan ini, ya,
tolong sama teman-teman ya dipikirkan ya di dalam kegiatan pembelajaran ini si pertanyaan-pertanyaan pemantik itu disimpannya di sini gitu. Ya kan? Iya di kegiatan pembelajaran di mana lagi itu memang kegiatan pemantik di buku bukan, tapi kan digunakan nanti di mana? Mau di pendahuluan boleh, di kegiatan inti boleh, di penutup juga boleh. Tapi idealnya hampir pasti itu di kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Masa di kegiatan penutup berpikir kritis lagi gitu kan? Kritis itu mah memang dina scientific approach itu kan pasti di kegiatan inti harus adanya itu gitu. Kecuali memang menstimulus agar si anak bisa mengumpan balik apa silakan sih ketika alasannya itu. Cuma kebanyakan kalau yang pertanyaan pemantik itu ya di pendahuluan atau di kegiatan inti diberikannya ke mereka ya. Jadi sekali lagi untuk kegiatan pembelajaran yang sekalian itu pasti ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Pendahuluan ada persepsi, ada menyampaikan tujuan, ada literasi. Dulu mah geningan ada apa lagi ya? Harus apa Pancasila, bela negara itu apa pokoknya namanya silakan saja selama tidak mengganggu. Nah cuma untuk kegiatan inti, si kegiatan inti tersebut tentunya harus urutannya tetap apa? Pendekatan ilmiah. Scientific approach gitu ya, pendekatan ilmiah artinya kan menyampaikan dulu baru setelah itu mengasosiasi dan sebagainya ya, ada namanya scientific approach. Gunakan kalaupun mungkin si scientific approach itu bisa kalau sekarang kalau di Kurtilas di 2013 nya dulu itu mutlak 5-5-nya harus digunakan. Nah sekarang mah tidak, dari mulai 2016 ini juga sudah tidak ya, mau hanya 4 atau 3 ya silakan. Kemudian yang ke-11 asesmen. Ya. Tentunya asesmen yang digunakan sama kita itu kan jenis asesmen itu ada 3. Ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Berarti kegiatan ini menggunakan asesmen, diagnostik dan formatif gitu ya. Sumatifnya mungkin enggak ya. Kenapa Pak asesmen diagnostik kan tadi di kompetensi awal perlu adanya asesmen diagnostik ya. Jadi jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik dan formatif. Diagnostik sebelum belajar, formatif ketika belajar. Bicara kuis ulang 2022 itu si asesmen itu hanya afektif diganti namanya asesmen sikap gitu ya. Asesmen sikap, kemudian psikomotor disebut performa namanya sekarang gitu ya. Yang isinya performa itu ada presentasi, drama, pameran, jurnal dan sebagainya. Nah sekarang kalau kognitif namanya tertulis. Jadi asesmen, jadi bentuk asesmen itu ada sikap, ada performa dan ada tertulis. Nah tertulis itu kan ada yang benar salah, ada yang jawaban singkat, ada multiple choice, ada isian, silakan ya. Jadi nanti jadi ketika kita menggunakan untuk melakukan asesmen dalam materi ini digunakan bentuk asesmen tertulis berupa tulisannya gitu, berupa ya isian 10 soal dan pilihan ganda 20 soal gitu dituliskan di sana. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi di asesmen ini untuk menilai atau bahasa kita adalah untuk menilai capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajaran ini digunakan bentuk asesmen tulisan
tertulis berupa ya esai 10 soal dan pilihan ganda 20 soal gitu tulisannya ya gitu tulisannya seperti itu. Sikap mau atau enggak silakan, kalau mau silakan. Sikap itu kan bisa observasi, bisa penilaian diri, bisa penilaian teman sebaya dan lain sebagainya. Iya, bisa juga ya. Maksudnya lebih ke pernah. Ya. Jadi kan sekali lagi ada jenis, ya, jenis asesmen. Jenis asesmen itu ada. Tadi itu apa? Diagnostik, formatif, sumatif. Itu jenis, gitu ya. Saya lebih ajar. Nah, kalau pengen ingin dekat, ingin baca di PP 57 2021. Kemudian lebih spesifik di Permendikbudristek 21 2022. Itu spesifik bisa. Ya. Jadi jenisnya ada 3, bentuk juga ada 3. Sikap, performa itu di rumah apa? Keterampilan. Kemudian tertulis, ya. Tertulis. Lagi juga udah tertulisnya. Cuma ditulis, ya tapi udah kumaha deui. Jadi sampai itu dari terus saya hampir 3 tahun, gitu ya, gitu. Gitu ya. Kemudian ke-12, refleksi peserta didik. Ya, 12 refleksi peserta didik. Jadi refleksi itu kan umpan balik. Jadi refleksi itu apa ya? Refleksi peserta didik itu refleksi peserta didik dan pendidik. Udah peserta didik aja dulu lah. Jadi umpan balik dari sana. Jadi gini rekan sekalian. Kalau supaya ngerti aja. Kalau tadi di IKTP-nya kan mengenal huruf hijaiyahnya. Di IKTP-nya itu menyebutkan huruf hijaiyah dengan makhorijul huruf, menuliskan huruf hijaiyah menggunakan huruf Arab naskhi, kemudian 2 aja misalkan ya. Nah, di umpan baliknya, di refleksinya, kalian teman-teman cuma bikin kolom saja, yang mana kolomnya itu nomor, uraian, kemudian di sana ada iya dan tidak. Nah, nomornya cukup 2 saja atau mau banyak tapi cukup 2 saja karena dari dua IKTP tadi. Nomor, Ya. uraian terus iya atau tidak. Uraiannya saya bisa mengucapkan huruf hijaiyah sesuai makhorijul huruf. Itu ya atau tidak? Kalau tidak ya dijawab tidak. Iya. Itu aja. Jadi pengakuan awal si anak tentang materi yang sudah diberikan oleh guru itu, refleksi itu. Ngakuna kumaha ya budak teh. Saya sudah bisa membaca huruf hijaiyah dari alif sampai iya dengan baik sesuai makhorijul huruf, ya atau tidak? Tidak, misalnya, atau iya. Kemudian yang kedua, saya bisa menuliskan huruf hijaiyah dari awal sampai akhir tanpa melihat buku dengan baik. Gitu ya. Ya atau tidak di sananya. Pak kumaha lamun budak ngabohong ya, mau ngabohong atau tidak bohong itu urusan budak ya. Cuma masalah betul dan tidaknya dilihatnya di mana? Di penilaian nanti. Di formatif ataupun di sumatif nanti ya. Tentunya di formatif kalau di ulangan harian. Itu namanya refleksi peserta didik. Jadi refleksi peserta didik itu pengakuan anak intinya mah gitu we. Ngakuna budak sanggeus diberi pelajaran kurang gitu. Apakah harus selalu pakai kolom? Tidak. Contoh gini. Misalkan indikator ketercapaiannya itu hanya 2, bisa melafalkan dan bisa menulis, misalkan ya, mengenal, bisa melafalkan dan bisa menulis. Kita tanya aja, jawab dengan jujur. Lamun teu jujur,
engke apa gitu ya gitu. Lamun jujur bisul misalkan gitu sama gitu. Siapa di sini yang sudah bisa melafalkan huruf hijaiyah dari alif sampai dia sesuai dengan makhraj huruf jum? Kalau yang nggak mau beri, Tina 30 kayak 20 berarti refleksinya 20 anak ngomong yang sudah nggak baik bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan baik. Yang kedua, siapakah di antara kalian jujur ya yang bisa menuliskan huruf hijaiyah dari alif sampai ia tanpa melihat buku, tanpa nyontek ke temannya, cung? Ngacung 10 orang. Oh berarti hanya 33% dari 30 yang itu namanya refleksi peserta. Cara apa bebas? Mau pakai buku, mau kita ngacung, mau apa? Itu idealnya ideal. Kemudian selanjutnya lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini Bapak Ibu sekalian. Kalau teman-teman tadi membuat soal esai seperti 10-nya, kemudian soal ABC seperti 20 disimpan di dietas lagi. Gitu. Itu namanya lembar kerja peserta didik tos kita. Kalaupun ada materi sikap tentang observasi atau penilaian teman sejawat, ya disimpan aja di dia gitu. Jadi penyimpanan asesmen itu namanya di lembar kerja peserta didik. Ya, gitulah. Gampang nama gitu lah. Kalau mau dibacakan dulu. Jadi yang dimaksud dengan lembar kerja peserta didik itu adalah lembar kerja siswa, LKS siswa, atau kumpulan soal-soal yang akan diberikan oleh kita kepada siswa pada yang 20% dia pulang dan yang 80% akan dikemaskan disuruh mempelajari ini gitu ya gitu ya. Itu program remedial 20% di ujian ulang tapi yang 80% yang sudah lulus disimpan di masjid untuk mempelajari ini. Nah gitu. Akan tetapi apabila yang memenuhi KKM atau sekarang namanya KKTM ada 20% ya, dan yang remedial 80%, maka pembelajaran seluruhnya akan diulang. Nah, itu kan program ini harus ada kesepakatan di angka berapa persen yang mau diulang gitu. Ya. Jadi itu namanya program pengayaan dan remedial. Jadi kalau misalkan yang di atas KKM 70% dan yang remedial 30%, maka yang 30% akan diadakan ujian ulang dan dipersilakan untuk membaca ulang sebanyak 15 menit misalkan selama 15 menit. Akan tetapi apabila yang di bawah KKM itu 80% atau 70%, maka pembelajaran akan dilakukan pembelajaran ulang. Dan yang telah memenuhi KKM dikasih opsional mau mengikuti atau tidak. Dan hasilnya misalkan sama kita tanya, boleh bahasa aja. Dan hasilnya diambil dari hasil yang terbesar. Misalkan dia nilai udah 8, cuma sampai remedial jadi 7, mau ngambil yang mana? Ngambil udah 8. Jadi yang sudah lulus mah di atas KKM silahkan di luar belajar pengayaan. Tapi kenapa dilakukan pembelajaran ulang? Karena terlalu banyak untuk ngertina. Mungkin gurunya yang nggak bisa ngajar gitu maksudnya gitu ya. Kita pun harus ada. Itu pengayaan dan remedial artinya program kita dalam menghadapi berbagai dinamika nilai anak itulah kesana lah ini. Kemudian bacaan pendidik dan peserta didik. Nah, kalau bacaan pendidik dan peserta didik ini teh rangkuman, ya, rangkuman, ya, intinya rangkuman materi. Contoh misalnya kalau kalau huruf hijaiyah tulisan naskah itu seperti apa? Ini yang sesuai naskah, kan beda ya, solusi naskah itu kan beda semuanya. Ya, beda.
Kan di kita pun kan ada Tahoma, ada apa Ariel, kan beda-beda, sama ini juga. Nah yang mau kita kembangkan apa yang umum saja, kan? Yang apa solusi bisa, silakan. Jadi apa yang disebut dengan bahan bacaan itu adalah rangkuman materi. Gitu. Sedikit saja bukan banyak. Nama juga rangkuman. Misalkan nama-nama, tapi jangan yang dilihat, jangan selalu kita ada orang terus apa penghiasian, jangan. Kan tadi ada nama-nama malaikat, sebutkan aja malaikat ini sama tugasnya ini gitu saja, tuliskan saja. Karena kan ini supaya menjelaskan kembali bahwa ilmu itu harus hati-hati, tidak boleh salah gitu kan. Siapa tahu kan ada anak yang nanya malaikat kiromal katibin itu apa, kan tentunya mau orang. Ya, silakan. Kemudian glosarium itu lebih ke kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabetik. Jadi materi apa kata-kata yang populer lah, yang kurang diketahui. Hijaiyah misalnya. Apa hijaiyah? Ya, dan lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah daftar buku yang menjadi rujukan oleh kita. Jadi kalau bahan bacaan dan daftar pustaka tolong dipisahkan. Kalau daftar pustaka itu nama-nama buku, nama-nama link, gitu ya. Nah, tapi kalau bahan bacaan, link juga bisa masuk sebenarnya. Tapi lebih ke bahan bacaan itu adalah rangkuman materi. Nah, kalau nama-nama buku berarti misalkan Al-Quran dan terjemah, buku agama kelas 5 misalkan. Kemudian buku tajwid itu adanya di daftar pustaka. Itu saja rekan-rekan tuh pas jam 3 lebih 3 di bonusan 3-nya. Ada yang mau bertanya silakan. Minimal